kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Ku, Engkau sangat baik, hanya padamu ibu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Satu lagi pujian yang ingin Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak, kami bersyukur malam ini. Terima kasih buat kekuatan, anugerah-Mu dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai kami berada malam ini, itu semua berkat-Mu bagi kami Tuhan. Sebentar kami mau sharing, mau bersaksi satu dengan yang lain. Biarlah hikmat-Mu turun atas kami, kekuatan Tuhan turun atas kami. Segala pujian bagi-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan sebentar bersaksi dulu ya. Pastinya sudah banyak hal yang perlu kita saksikan di kemurahan Tuhan. Yang baru berulang tahun ya, dari ulang tahun kemarin, Pak Yohanes kemarin ulang tahun Agustus kan, sampai sekarang kita belum ada bersaksi. Bolehlah bersaksi, cerita sedikit bagaimana. Bersaksi sedikit ya. Ya. Puji nama Tuhan, di tanggal 24 Agustus kemarin saya bertambah usia, di usia ke yang 26. Salah ya. 36 deh. 36 tahun Tuhan sudah menyertai saya hingga sampai saat ini. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan
saya boleh ada sebagaimana saya ada hingga sampai saat ini. Yang mau saya saksikan di sini adalah Tuhan masih memberikan saya kekuatan sampai saat ini. Tuhan masih memberikan berkat, baik itu jasmani, secara rohani. Tuhan memberikan saya keluarga yang luar biasa. Tuhan berikan saya anak yang luar biasa, dan saya juga bersyukur karena orang tua saya pun saya bisa ada juga, maksudnya yang telah membesarkan saya sampai saat ini. Dan kemudian saya bersyukur berkat Tuhan sangat berlimpah dalam hidup saya. Kalau yang namanya suka duka pasti ada, yang namanya susah pasti ada, selalu dilewati. Yang namanya perkara-perkara yang sangat sulit, yang terkadang saya nggak bisa berpikir sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar ketika saya menghadapi suatu permasalahan, satu persoalan. Tapi Tuhan selalu bukakan jalan, puji Tuhan, hingga sampai saat ini. Dan intinya di usia saya yang sudah bertambah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Apapun itu, saya yakin Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya, Pak Yohanes. 36 tahun sudah dilalui bersama dengan Tuhan. Dari kita umur 20 berapa ya kita ketemu ya waktu itu ya? 23 tahun kayaknya ya. Sampai Ya, sekarang kita sudah beranak, menikah dan punya anak. Luar biasa ya. Pastinya Bapak Ibu ya, kita juga mengalami hal yang sama. Saya perlu sedikit bersaksi juga buat kita Bapak Ibu. Saya tidak habis-habisnya menyaksikan ini. Buat saya ini sesuatu yang amazing banget, luar biasa buat saya. Jadi 2018 waktu itu ada yang harus saya urus bersama dengan teman saya. Teman saya ini dulu bareng kita kuliah. Dia duluan lebih lama guru daripada saya. Saya berpikir dulu dia sudah pegawai negeri. Karena dari lamanya dia jadi guru. Tapi ternyata berjalannya waktu, dia juga ada banyak proses, sehingga ada kendala-kendala yang dihadapi dia, sehingga proses untuk dia sertifikasi, jadi pegawai negeri, itu semua agak tertunda. Singkat cerita di 2018, kami punya masalah dengan ijazah. Jadi Bapak Ibu, dulu ijazah saya itu, saya kuliah ijazahnya itu, kalau dibilang kayak kemarin itu kan, Kemenristek menemukan beberapa banyak ijazah ilegal. Karena apa? Kampusnya tidak terdaftar, kampusnya tidak ada izin melaksanakan perkuliahan. Ternyata saya mengalami kasus yang sama, Bapak Ibu. Jadi dulu saya itu kuliah resmi saya. Kuliahnya resmi karena saya terlalu tulus waktu itu kuliah. Saya tidak memikirkan, karena saya pikir gini, saya pengen mendalami ilmu tentang ketuhanan aja. Nanti next ke depannya seperti apa, tidak mau tahu. Saya dengan tulus, dengan giat, dengan rajin mengikuti semua pembelajaran Bapak Ibu sampai kurang lebih 4 tahun kita kuliah. Saya ketemu sama Pak Yohanes ini di kampus waktu itu sudah hampir semester 6 lah ya. Mau siap-siap mau wisuda. Karena Pak Yohanes ini juga pindahan waktu itu, jadi kita ketemu di kampus yang sama. Nah, setelah kita lulus, kita berpencar berbagai profesi yang kita sudah lakukan. Ya, saya memang puji Tuhan waktu itu saya langsung mengajar. Jadi, waktu saya mengajar, saya menemukan, saya baru ngeh
bahwa ijazah saya itu hanya selembar kertas yang tidak ada tidak legal. Jadi artinya tidak ada izin kampus ini. Singkat cerita Bapak Ibu, jadi masalah lah waktu itu saya ngajar. Jadi masalah saya waktu itu agak sedikit pusing. Karena apa? Saya sudah menikmati saya mengajar di sekolah, tiba-tiba saya harus out gara-gara apa namanya itu ya? Gara-gara status ijazah saya ini tidak resmi. Berbagai cara saya lakukan, gimana caranya, mau marah saya sama pihak kampus sudah nggak bisa. Singkat cerita Bapak Ibu, saya dengan berbagai cara saya lakukan, akhirnya saya konversi, ketemu sama teman saya yang saya ceritakan di 2018 ini. Dia waktu itu bilang begini, dia panggil saya Ito Sandi, kita cari kampus yuk. Nah, kampus yang kami cari ini itu di bawah langsung oleh Departemen Agama. Jadi semua pengurus yang ada di kampus ini itu 90% orang Departemen Agama. Jadi saya tidak ragu sedikit pun bahwa nanti status saya itu sudah resmi. Karena waktu itu memang ijazah saya yang pertama itu yang permasalahkan adalah Departemen Agama. Karena orang departemen bilang apa seperti ini, Bapak ini lulusan dari kampus tapi tidak terdaftar, jadi kami tidak bisa data Bapak itu jadi salah satu guru pendidikan agama Kristen untuk di lingkungan Kementerian Agama. Jadi kalau nggak segera diurus, Bapak nanti bisa diganti sama orang. Wah, kekhawatiran itu membuat saya itu cari jalan cepat-cepat keluar. Akhirnya singkat cerita, kita menemukan ini jalan keluar sama teman saya ini, Pak, namanya Marta. Akhirnya 2000 kalau nggak salah waktu itu 2012 kami ketemu kampus ini. Kami tahu sekali memang orang di dalam itu semualah orang-orang Departemen Agama. Akhirnya singkat cerita, kita tidak usah kuliah. Karena memang ijazah kami itu kami cerita, kami sudah kuliah hampir 4 tahun dengan segala upaya, segala dana yang kami keluarkan, tapi ternyata kampusnya itu tidak apa namanya tidak jelas statusnya. Akhirnya pihak kampus yang kami cari informasi ini mengatakan bilang seperti ini, oke, kami boleh menerima dengan catatan dikonversi saja. Jadi kalian hanya bayar, tidak perlu lagi mengikuti prosesi wisuda, hanya kita nanti bisa lebur skripsi kalian itu semuanya, ijazah kita rubah semuanya, jadi resmi kalian adalah alumni dari kami. Karena orang Departemen Agama yang ngomong, kami iya saja. Karena kami tidak ragukan sedikit pun. Singkat cerita Bapak Ibu, berjalannya waktu dari 2012, kepengurusan untuk status kita sekarang sampai bisa, karena sebagai guru itu harus jelas punya sertifikasi. Jadi sertifikasi itu menandakan bahwa guru itu sudah profesional di bidangnya. Nah, saya sudah yakin sekali jasa saya ini sudah aman. Singkat cerita di 2018, Bapak Ibu, 2017 adalah yang namanya pengusulan untuk sertifikasi. Jadi sertifikasi guru ini pemerintah mengharuskan semua guru harus bersertifikat profesi. Kalau enggak, nanti dia tidak bisa mengajar kalau tidak punya sertifikat profesi. Saya dengan santainya mengajukan ke Departemen Agama, saya bawa ijazah saya ini yang 2012 ini. Singkat cerita Bapak Ibu, dicek, punya cek, ternyata kampus saya yang 2012 ini di 2015 sudah tutup. Karena yang pengurusnya di sana itu waktu itu katanya sakit, meninggal, sehingga tidak dilanjutkan lagi. Akhirnya saya terhenti di 2017. Saya nggak tahu bagaimana lagi. Singkat cerita, 2017 saya ketemu dengan yang Marta ini. Sementara proses sertifikasi sudah harus dekat. Semua kelengkapan data sudah, karena minimal harus mengajar 7 tahun. Minimal. Dan dia mengajar tetap, jadi guru tetap yayasan kalau di swasta. Kalau di negeri dia jadi wali kelas
atau megang jam minimal 24 jam mengajar. Singkat cerita saya ketemu dengan Marta ini, dia bilang ini, waduh gimana ini ijazah kita, akhirnya kita komplain dong sama pengurus ini, komplain, kita marah-marah karena kita tahu orangnya ada di Departemen Agama. Kita pergi ke Departemen Agama, kita temui orangnya. Kita bilang, Pak, ini gimana ini ijazah kami kan dulu kan udah bayar sekian. Tapi kenapa kami mentok di sini, katanya nggak diakui. Bukan nggak diakui, karena ini kampus sudah tutup dari 2015, jadi data kalian itu sudah nggak ada sekarang. Sebenarnya bisa kalian dianggap sah ini katanya, karena 2015 dia tutup katanya. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, urus sana sini tetap tidak bisa. Akhirnya mau tidak mau kami harus cari lagi kampus yang bisa membuat data kami data yang baru lagi supaya resmi ada data. Akhirnya singkat cerita di 2018 Bapak Ibu, kita sama-sama dengan Marta ini udah nekat nih. Yuk kita harus ikut mengurus sertifikat profesi kita. Sama-sama kita. Tapi waktu itu saya agak sedikit agak pesimis Bapak Ibu. Kenapa? Pun nanti syarat kami lengkap, data diri kami jelas, tapi harus kuliah 3 bulan untuk mengambil profesi ini, harus kuliah 3 bulan. Itu pun harus ke Ambon. Waktu itu saya mikir, Tuhan, gimana? Saya harus ke Ambon 3 bulan. Itu waktu itu di pikiran saya memang kalau saya cuman sendiri, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya pekerjaan, tidak punya pelayanan, buat saya tidak masalah. Buat saya itu, wah happy banget saya ke Ambon. Tapi karena saya pikirkan waktu itu, istri saya waktu itu hamil, mau melahirkan, dan harus ke Ambon, bagaimana ini? Ini waktu itu 2019, seperti yang pernah mungkin saya ceritakan kepada Bapak Ibu, harus berangkat waktu itu. Tapi entah apa yang membuat tidak jadi waktu itu 2019. Akhirnya singkat cerita, kita jalanin lah sama Marta ini. Yuk kita jalanin aja deh, entah sampai di titik mana, yang penting kita ikutin semua alurnya. Singkat cerita Bapak Ibu, 2018 kita akhirnya puji Tuhan berhasil. Kita mendapatkan lagi kampus yang ketiga untuk menerima data kita, mengeluarkan data kita supaya kita resmi. Nah, kalau ini nggak diragukan lagi, karena memang dari lamanya berdiri dan sudah diakui, akhirnya mau tidak mau kami kapok yang kedua itu. Yang pertama dan kedua kami kapok, sehingga kami belajar dari situ. Yang ketiga ini benar-benar kita cari status kampus yang benar-benar legal. Dan berdirinya kita sudah dari tahun berapa, mahasiswanya berapa, bangunannya seperti apa, kita cek sampai detail seperti itu. Tapi setelah selesai ijazah ini Marta ini udah semangat sekali Bapak Ibu. Dia bilang gini, nanti kita bareng ya pergi ke Ambon ya. Iya. Cuman dia bilang seperti itu, sebentar-sebentar dia bilang begini, tapi gimana ya? Karena dia ibu rumah tangga juga. Anak saya gimana ya? Akhirnya singkat cerita dia memutuskan seperti ini. Dia panggil saya Ito, sudahlah, saya menyerah aja. Saya nggak mau ambil lagi itu sertifikat profesi itu. Terserah mau nanti pemerintah akui saya jadi guru, itu terserah lah. Yang penting nggak mungkin saya tinggalin anak saya 2, suami saya, orang tua saya. Jadi kalau itu mau ambil aja katanya. Saya bilang sama dia cuman satu saya bilang begini. Tahu nggak perjuangan kita sampai di titik ini? Susahnya seperti apa? Kita ikutin aja lah. Sambil kita berdoa, kalau bisa Tuhan ubah, kita nggak jadi kampung. Dia bilang begini, gimana lo mau ubah orang program pemerintah dan ditunjuk harus ke Ambon? Kenapa harus ke Ambon Bapak Ibu? Ternyata kalau di universitas, kalau di sekolah tinggi teologi yang memenuhi syarat itu ada di Ambon. Jadi sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Jakarta, yang ada di Medan, daerah-daerah lain itu belum memenuhi standar. Jadi yang memenuhi standar untuk pemerintah itu, Kementerian Pendidikan itu ada di Ambon untuk melaksanakan perkuliahan profesi ini. Jadi tidak bisa lagi ditawar-tawar. Waktu itu saya bilang begini, ya sudahlah, kalaupun ke Ambon,
ya jalanin aja. Saya waktu itu saya sudah bermohon ke yayasan saya Bapak Ibu untuk cuti 3 bulan mengajar di sekolah, dan yayasan sudah mengeluarkan surat. Saya sudah pegang suratnya sampai sekarang, bahwa nanti saya cuti mengajar selama 3 bulan, dan waktu itu dia bilang tidak mendapatkan apa-apa Pak Sandi. Kalau Bapak cuti 3 bulan itu, Bapak tidak dikasih honor Bapak. Honor Bapak tidak dikasih katanya. Waktu itu saya bilang, kalau memang sudah jadi peraturan tidak jadi masalah. Tapi tetap pikiran saya, hati saya seperti orang yang galau Bapak Ibu. Sembari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau harus ke Ambon, gimana ya ceritanya ya? Tapi Engkau punya cara Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau sanggup bisa membatalkan itu dan memberikan jalan keluar. Nggak mesti ke sana. Surat edaran dari Kementerian Agama sudah keluar bahwa semua guru-guru peserta yang lulus dinyatakan, waktu itu kita ada free test namanya. Jadi kayak tes pelajaran umum. Saya lulus, nama saya ada di situ. Waktu itu yang lulus itu se-Indonesia sekitar 650 orang. Termasuk salah satunya saya di sana, karena kita peserta dari DKI itu hanya 16 orang yang dinyatakan lulus. Selebihnya itu dari daerah-daerah. Akhirnya waktu itu saya sedikit senang, tapi saya tambah galau karena saya pikir gini, ini sudah kontrak mati nih. Nama saya udah ada di sini dan sudah ada surat edaran resminya, peserta ini akan berangkat ke Ambon tanggal sekian dan selama di Ambon 3 bulan harus biaya sendiri. Semua berkecamuk di pikiran saya. Antara satu, saya ngomong sama teman, banyak rekan-rekan saya, gimana ya, perlu saya ambil apa enggak? Teman saya bilang seperti ini, itu kan menyangkut masa depan kamu. Udahlah ambil aja katanya gitu. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, saya jalani semua prosedur yang sudah ditetapkan untuk kita bisa sampai ke tahap di Ambon. Singkat cerita Bapak Ibu, tahun 2020 sampai di titik itu saya sudah menunggu-nunggu sebenarnya. Kapan nih jadwalnya? Jadwalnya undangan resminya untuk berangkat, kesiapan di Ambonnya tanggal berapa? Singkat cerita di 2020 ya, seperti yang kita tahu, Maret COVID ya, Corona. Sampai hari ini. Akhirnya situasi dan kondisi ini membuat batal ke Ambon dan semua dilaksanakan secara online. Rasa syukur saya luar biasa loh Bapak Ibu sama Tuhan. Karena saya pikir gini, andaikan saya ke Ambon saya harus keluarkan uang. Saya udah hitung-hitung waktu itu tiket pesawat pulang pergi berapa. Biaya di sana 3 bulan. Saya coba-coba cari kos-kosan. Belum lagi harus saya tinggalkan anak saya, istri saya. Waduh, sebenarnya waktu itu saya galau berat memang. Sambil saya berdoa, Tuhan, kalau sampai saya di titik ini saya bisa ngajar, dan semua Tuhan persiapkan saya bisa ada nama saya untuk jadi peserta, untuk jadi seorang guru yang berprofesi. Masa iya sih Tuhan gak bela saya? Itu doa saya sebenarnya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, di luar dugaan semuanya. Jadi Bapak Ibu, saya itu kuliah 3 bulan ini sekarang dari bulan waktu sebelum kemarin juga bulan September, Oktober, November ini selesai. Sebelumnya itu Maret, April, Mei sebenarnya kita sudah dalam jaringan. Jadi pendalaman modul-modul sama dosen itu kita sudah mulai. Nah 3 bulan ini rasanya buat saya itu happy-nya luar biasa Bapak Ibu. Biar tugas seabrak-abrak banyaknya, harus bikin makalah, laporan tugas, harus bikin video pembelajaran, harus ini semua buat saya itu enjoy sekali. Karena saya pikir Tuhan, Engkau sudah luar biasa buat saya. Tahu nggak Bapak Ibu, teman saya Marta ini, saya cerita sama dia, Marta, tahu nggak, kan dulu kan saya ajak untuk ikut bareng aja, jalanin aja. Kan kita nggak tahu Tuhan bekerja seperti apa. Tapi lu nya kan langsung menyerah. Akhirnya apa? Dia nangis loh Bapak Ibu. Betul, dia nggak bisa menyesali semua keputusan yang dia sudah ambil. Kenapa? Dia waktu itu udah berhenti di satu titik
Jadi semua prosedur-prosedur yang lain itu dia nggak ikuti lagi, sehingga apa? Dia tidak bisa ikut free test, sudah nggak bisa daring, sudah nggak bisa ini, sudah nggak bisa ini. Saya bilang, berharap kamu mau ikut sekarang udah nggak bisa. Nanti kalaupun tahun depan atau 2 tahun lagi, kamu mau daftar lagi, udah lain cerita. Tetap kamu ke Ambon, saya bilang. Jadi dia sangat menyesal, sangat menyesal. Makanya waktu itu saya bilang begini, kamu nggak dengar saya sih. Saya udah bilang, udah jalanin aja. Kita nggak tahu Tuhan bekerja nanti ke depan. Bisa tiba-tiba tuh. Dia bilang, nggak mungkin, mustahil. Nggak akan mungkin batal ke Ambon, kata dia. Nggak mungkin, kata dia. Karena apa? Saya angkatan yang ketiga, Bapak Ibu. Semenjak pemerintah memprogramkan untuk guru yang bersertifikat profesi ini saya angkatan yang ketiga. Jadi angkatan pertama, kedua itu mereka udah lulus dari Ambon. Saya angkatan yang ketiga. Saya tanya-tanya teman-teman saya yang udah lulus itu, mereka ceritakan membuat saya tambah galau berat juga, gitu kan. Tapi puji Tuhan, buat saya ini, saya saksikan ini teman-teman saya yang bareng sama saya di kelompok rombel namanya, satu rombel saya saksikan ini. Buat saya ini semua mujizat loh. Kalaupun saya tidak jadi ke Ambon, ini semua mujizat buat saya. Artinya, saya bisa ikuti, sekalipun saya sekarang kayak pelayanan seperti ini, Bapak Ibu, tidak maksimal, karena tuntutan-tuntutan dosen yang harus pertemuan tatap muka seperti ini. Buat saya itu semua saya jalanin, mau 24 jam juga saya harus di depan komputer kayak sekarang, bikin tugas, bikin rencana program, rencana pembelajaran, tapi saya luar biasa happy-nya. Nah, di sini saya berpikir Bapak Ibu, hal yang buat saya nih, hal sepele loh. Makanya saya berpikir Tuhan, situasi COVID, Corona ini orang banyak menggerutu, tapi buat saya ini adalah sebuah berkat. Buat saya ini sebuah berkat. Artinya yang saya perhitungkan saya harus tadi ke Ambon, tapi bisa Tuhan ubah dengan seperti itu. Di situ saya makin bersyukur sama Tuhan loh. Membuat saya semakin mensyukuri betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan di luar daripada akal pikiran saya. Saya percaya Bapak Ibu, hal yang sama juga pastilah ya kita akan alami ketika kita betul-betul dari ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, yang penting saya jalani deh. Saya jalanin, terserah Tuhan nanti seperti apa di depannya. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan buat kita Bapak Ibu. Terus terang kalau Bapak Ibu bosan, buat saya ini nggak bosan. Sampai kemanapun ini, karena ini pekerjaan Tuhan buat saya sendiri, saya tidak akan pernah berhenti menyaksikan ini. Saya tidak pernah berhenti. Karena buat saya ini hal yang di luar pikiran saya, tapi Tuhan kerjakan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Silakan mungkin. Ada yang mau menambahkan? Mama Stephen? Enggak, Oke, Kak Yuli mungkin. Kak Yuli, silakan Kak Yuli. Ada mau bersaksi? Tidak. Daniel? Ada Daniel? Halo. Ya. Kalau selama ini sih Tuhan banyak ngajarin sih, masa-masa ini kan di mute dulu. Di sedikit suaranya. Aku nggak jadi deh. Jadi selama ini kan di rumah banyak banyak sendirian di rumah. Di situ Tuhan kasih sediain waktu banyak buat baca Alkitab dan segala macam. Dan Tuhan tuh ngajarin hal-hal yang, karena kalau lagi aktivitas biasa kan, kalau misalnya lagi bukan corona kan kita kan aktivitas keluar sekolah, pergi kemana, pergi ke sana ke sini. Terus dengan diam di rumah ini banyak hal yang yang tadinya kita nggak sadari kita jadi ketahui gitu. Terus waktu itu beberapa waktu lalu kan ikutan ibadah. Jadi di ibadah itu dibilang kan di Mazmur 127 kan kita kan seperti anak panah di tangan seorang pahlawan kan. Nah Tuhan itu lagi persiapin kita seperti anak panah. Jadi pada masa-masa ini Tuhan tuh lagi mempersiapkan kita, Tuhan lagi tarik kita sebagai anak panah. Tuhan lagi membidik kita untuk kita nantinya mau kemana. Karena kan masa-masa ini kita sudah bisa mengerjakan sesuatu, tapi kan belum bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal. Tapi nanti
Tuhan tuh sebenarnya lagi persiapin kita supaya nanti kita bisa udah tahu kita arahnya mau kemana, kita udah banyak belajar pada masa-masa ini. Jadi masalahnya kita kayak Maria lah, duduk di kaki Tuhan, kita banyak mendengar, banyak belajar. Ya itu aja sih. Oke, Pak Ferry, mungkin Pak Ferry ada yang mau ditambahkan? Bu Sherly? Ya, saya hanya mau sharing sedikit ya. Apa namanya? Ya, ada hubungannya tadi dengan Tuhan Kak Sandi ya. Bahwa kadang tuh keadaan yang tidak baik dalam keadaan yang menguntungkan ya sekarang ini ya. Kadang hal itu bisa membawa dampak positif buat kita gitu. Kadang-kadang tuh suatu keadaan yang tidak baik ya bisa menjadi berkah atau apa ya bahasa itu keuntungan kita lah. Ya bukannya kita mau mensyukuri keadaan seperti ini ya, cuman Tuhan tuh bisa atur semua gitu ya. Tuhan bisa rancang semua ya. Yang namanya dibilang kan apa yang dia pernah kita pikirkan, apa yang belum timbul dalam hati, itu Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Ya yang penting kita total berserah gitu, total berserah kepada Tuhan, kita bertahan, kita ya berbuat semampunya, kejujuran dengan setiap keadaan kita gitu ya, berserah kepada Tuhan, jangan musuh-musuh, terlebih menyalahkan Tuhan gitu ya. Itu sangat-sangat saya minta pertolongan Tuhan ya. Tuhan jangan kepada Tuhan, jangan sampai kalau kata bahasa saya itu amit-amit ya, amit-amit saya sampai menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain dengan keadaan seperti ini. Ya kalaupun kita nih, saya dalam keadaan rezeki, dalam keadaan susah gitu ya, dalam keadaan banyak masalah, ya saya berpikir itu salah gue, mungkin kesalahan gue, salah langkah gue gitu kan dari yang lalu gitu kan. Jadi udahlah, kita ya bukannya menyalahkan atau menyesali ya. Ya intinya jangan sampai kita tuh menyalahkan Tuhan gitu. Apalagi juga yang menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Jadi kita ya kalau ingin pengalaman itu kita total berserah. Karena kan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu ya, kita yang belum kita pikirkan ya Tuhan sudah tahu. Yang kemudian kita rasain Tuhan juga sudah tahu juga gitu semuanya. Jadi dalam keadaan seperti ini ya kita harus lebih total berserah gitu. Lebih dapat bertahan lagi dan bantuan kita ya, minta kesehatan, minta akal budi, minta hikmah. Memang sih kadang jujur ya, kadang tuh bukan kadang ya, malah susah kalau buat saya pribadi ya. Ini suara Tuhan tuh seperti apa sih? Ya mungkin karena kekurangan saya, karena keterbatasan saya. Karena kalau saya minta Tuhan, bikin dong. Ya Tuhan mau apa? Ya malah itu sangat sulit buat saya gitu. Saya minta suara Tuhan seperti apa sih? Tuhan ini maunya apa sih? Sekarang sih nggak dapat gitu jawabannya. Maksudnya saya nggak seperti orang-orang, oh Tuhan bicara sama saya seperti ini. Kalau saya jujur, itu
sulit sekali buat saya gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan. Yang penting ya, saya jalan aja gitu ya. Kita berserah, kita meminta, terlebih kita berterima kasih, dikasih kesehatan, dikasih rasa sedih, dikasih rasa khawatir, dikasih rasa optimis, dikasih rasa senang, dikasih rasa bisa begitu segala macam ya. Berarti saya anggap ya otak dan hatinya masih connect gitu aja. Kan menurut pengalaman nih kan, saya masih bisa merasa sedih ya, berarti hati saya masih waras lah gitu, otak saya masih waras gitu kan. Itu yang saya berterima kasih sama Tuhan. Jangan sampai saya nggak bisa merasakan apa-apa nih, nggak bisa ngerasain khawatir, nggak bisa ngerasain senang, nggak bisa ngerasain optimis, nggak bisa ngerasain sedih. Itu mungkin sudah ngeblank semua kan. Nah, dengan saya masih bisa merasakan hal-hal yang seperti itu, maupun sedih, bisa, senang, optimis, berarti saya anggap ya hati udah saya sudah connect, saya masih waras. Ya saya rasa itu yang saya pesan yang berkasih. Oke, puji Tuhan. Itulah termasuk berkat Tuhan buat kita. Tadi saya sudah mengawali kalau kita boleh ada sampai hari ini Bapak Ibu ya. Kita boleh bertatap muka seperti ini. Ini semua kemurahan Tuhan buat kita semuanya. Ya, Tuhan berikan kita kesempatan, kita bisa tertawa, kita bisa berdoa bersama-sama, kita saling memuji Tuhan bersama, sharing bersama. Itu semua kebaikan Tuhan yang perlu kita syukuri. Sekalipun dalam perjalanan hidup kita ada suka dan duka, ya ada persoalan-persoalan, ada permasalahan, ada senang, ada ini. Yang pasti dalam semuanya itu adalah warna-warni hidup yang kita harus perlu jalani dan syukuri sama Tuhan. Baik, kita mau sharing firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian Bapak Ibu. Nanti Pak Joy siap-siap di akhir pujian ini untuk bawakan sharing buat kita. Sebagai doa kita, pujian ini kita akan nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati,
Pak Yohanes bisa pimpin kita doa untuk firman Tuhan. Silahkan Pak Yohanes. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan hadirat-Mu di malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada bagaimana kami ada hingga sampai saat ini. Itu kami akan percaya bukan karena kuat dan bela kami ya Tuhan. Kami akan semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami boleh ada hingga sampai saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan, kami dipersatukan di malam hari ini melalui full online, melalui Zoom ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami kami mau sharing ya Tuhan akan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan bukakan pintu hati pikiran kami firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Berkati juga Pak Joy ya Tuhan yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh berkati dan selalu memberikan semua Tuhan dalam Pak Joy ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati Pak Joy untuk memberitakan firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya kasih-Mu melingkupi atas setiap kami. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Yohanes. Waktu dan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Silahkan Pak Joy. Shalom. Shalom. Suaranya jelas kan ya? Ya, jelas. Jelas. Shalom semuanya, puji Tuhan kita bisa kembali cool lagi ya. Walaupun masih di tempat masing-masing, tapi kita satu hati, tetap satu hati untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Pada kesempatan ini, saya diberi kesempatan dengan Kak Sandi untuk men-sharing firman Tuhan. Untuk cool sekarang saya mengambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1 dan 4. Di sini judulnya Aman dalam Perlindungan Allah. Aku coba baca aja ya, karena aku sengaja ngambilnya sih yang nggak banyak-banyak ayatnya. Jadi pembahasannya aja, kalau lebih ke pembahasannya aja sih, lebih memperluas pembahasannya aja. Aku baca aja ya. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya ambil dari ayat 1 dan 4 aja. Saya mau membahas yang sebenarnya sih saya mengambil tema saya intinya sih menghadapi rasa pada saat ini menghadapi rasa takut dan bagaimana kita bisa tenang melewati masa-masa pada saat ini. Seperti yang di ayat pertama dibilang, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah harus gemetar? Tuhan Yesus itu berarti adalah terang kita. Jadi lawannya terang itu kan gelap ya, saudaraku. Jadi kayak orang kalau gelap aja, bahkan ada orang yang takut gelap gitu kan. Kayak malam-malam aja misalkan mau ke belakang gitu kan, kalau gelap lampunya kan juga ada yang masih takut gitu kan. Atau contohnya mati lampu tiba-tiba. Ketika mati lampu tiba-tiba kan kita juga wah bingung nih, apa nih, nggak kelihatan apa-apa nih. Otomatis kita mencari sesuatu yang terang kan, yang bisa menerangkan itu. Biar kita bisa melihat semua di sekitar kita seperti apa. Ya itulah
salah satu contoh terang Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi kita harus menanamkan atau menaruh Tuhan Yesus itu di dalam hati kita, supaya setiap kegelapan, setiap masalah yang di depan kita yang kita hadapi, itu kita tidak takut. Lalu di ayat kedua dibilang, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Jadi banyak di kehidupan kita banyak masalah, banyak musuh-musuh juga di sekitar kita, di lingkungan kita yang berusaha menjatuhkan kita. Tapi kita tidak perlu takut, dan kita pun harus tenang. Terus dan kita pun harus percaya kalau Tuhan Yesus tuh selalu menyertai kita. Kadang kalau kita takut, malah tidak bisa berpikir dengan sehat sih kalau menurutku. Jadi contohnya jangankan kayak gitu, misalkan kita kayak berdoa aja deh. Kalau berdoa, pernah nggak saudara berdoa, tapi hatinya tuh nggak tenang. Jadi kita berdoa, tapi kita masih kemana-mana, nggak tenang, masih khawatir. Itu artinya kita nggak percaya. Itu artinya kita tuh gagal percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kalau kita yakin, itu pasti kita tenang. Pasti kita yakin. Itulah bagaimana sih bisa tenang, yaitu kita harus menaruh Tuhan Yesus di dalam hati kita. Karena seperti di Alkitab bilang, cari, datang dan ketuklah mereka, maka akan dibukakan. Jadi kita tidak perlu khawatir, dan terus kita juga tidak boleh di dalam menghadapi masalah kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita khawatir, kita pasti akan berusaha gimana sih caranya untuk menghadapi dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Tapi itu sebenarnya hal yang sia-sia. Hal yang pertama kita adalah hal yang tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Dia yang Maha Kuasa, karena Dia keselamatan kita. Jadi tidak perlu khawatir. Seperti ada yang cerita di Yohanes 2 ayat 3 dan 5, pernah kita bahas juga ini ayatnya, yang di situ dituliskan, ketika mereka mengenai pesta ya, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya di saat mereka sedang pesta kehabisan anggur, pelayan-pelayan itu kan khawatir, wah gimana nih, gitu kan. Cuman si Ibu Yesus ini tetap tenang, tidak khawatir bagaimana untuk menghadapi itu, karena sampai Ibu Yesus mungkin bilang ke pelayan-pelayanan, hai semua tenang, ada Tuhan Yesus, apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, turutilah apapun katanya Dia. Itu aja sebenarnya. Jadi dalam hidup kita tuh sebenarnya sih banyak sih ketakutan yang kita hadapi ya. Contohnya juga kayak kita, gimana ya nanti ya masa depan kita ke depan gimana, anak-anak kita, semuanya. Semua itu kita nggak perlu takut. Kita sepenuhnya harus menaruh harapan semuanya itu kepada Tuhan Yesus.
Terus kadang kalau kita sedang kesusahan, kita diruntung masalah, bahkan kalaupun kita lagi khawatir, malah kita kadang-kadang ya mungkin justru kita menceritakan ke orang-orang gitu biar pada tahu, gue lagi punya masalah ini loh, gue lagi punya masalah ini loh. Mungkin dengan maksud kita dapat bantuan dari mereka yang kita ceritain gitu kan. Sebenarnya menurut aku itu sih nggak perlu, karena kita nggak ngomong ke siapapun, Tuhan Yesus pun udah tahu gitu loh. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi sama kita semua tuh udah tahu. Jadi kita nggak perlu juga kayak gitu. Karena kalau gitu kan jatuhnya kayak backingan ya. Backingan itu kan sebenarnya kita udah jatuh dulu, baru dia maju gitu kan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita nggak perlu sampai jatuh, nggak perlu sampai tergeletak pun Tuhan Yesus pasti akan melihara kita. Terus sampai yang ayat ketiga di sini dijelaskan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi sebenarnya lawan dari kata takut itu sih bukan berani kalau menurut aku. Tapi itu adalah lawan kata takut itu yang benar adalah percaya. Karena berani itu cuman perasaan aja, cuman feeling aja sebenarnya. Tapi kalau kita percaya, rasa berani, rasa perasaan kita yakin, itu akan sendirinya buahnya. Itu akan muncul. Makanya kita harus tetap percaya. Terakhir ayat 4, satu hal yang telah kau minta kepada Tuhan, itulah yang kau ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi kita nggak usah gerasa gerusuk, justru diamlah di dalam Tuhan. Diamlah di rumah Tuhan. Maksudnya diam itu bukannya kita diam ngapa-ngapain ya. Maksudnya itu diam, kita mengandalkan Tuhan, kita meminta petunjuk Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Terus kita harus selalu berdoa sebelum melakukan semua yang kita kerjakan. Karena kalau kita gerasa gerusuk, kita kalut, kita panik di depan masalah kita, itu pasti hasilnya nggak akan bagus. Tapi kalau kita tenang, kita minta petunjuk Tuhan, kita yakin Tuhan selalu menyertai kita, kita diam dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, malah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, yakinlah saudaraku semua, kalau semua masalah yang kita hadapi itu akan kita bisa lewati. Karena kita harus percaya Tuhan Yesus itu selalu punya rencana yang indah buat kita semua. Jadi kita juga perlunya kayak kesaksian tadi, banyak perkara-perkara Tuhan yang kita lihat ya, yang sudah terjadi dengan saudara-saudara kita sendiri, dengan menyaksikan kemurahan Tuhan, seperti yang kesaksian juga Kak Sandi tadi juga sudah ceritakan, salah satunya itu salah satu kemurahan Tuhan. Jadi siapapun yang mengandalkan Dia, kita nggak usah takut deh, nggak usah ragu deh, harus yakin deh apa yang di depan kita, apa yang terjadi nanti, kita nggak perlu pikirin gimana ya nanti ya. Itu Tuhan pasti akan kasih jalan, asal dengan syarat Tuhan Yesus ada di hati kita ya, bukan cuma sekedar ngomong, tapi kita dengan sungguh-sungguh, gitu. Dengan bukan sekedar Kristen gitu, tapi kadang kan ada yang Kristen tapi Kristen cuma Kristen aja gitu, cuman dia nggak mengenal Tuhan Yesus seperti apa, tidak menaruh Tuhan Yesus di dalam hatinya. Banyak juga yang masih tidak sesuai dengan firman-Nya. Satu ayat yang aku coba share lagi di sini juga seperti contohnya, jadi Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan.
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi kita sebenarnya udah tahu gitu dengan mengikut Tuhan Yesus, kita bisa tenang, kita bisa punya kekuatan, kita bisa melewati. Cuman kita kayak ragu-ragu, enggan gitu, kayak nggak percaya. Jadi tetap mengandalkan kekuatan kita dulu gitu. Baru udah sampai tergeletak, baru udah ingat. Sebenarnya kan itu kan juga salah. Jadi kita tuh harus tetap mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kita harus tetap diam di dalam rumah Tuhan. Dengan begitu kita harus yakin sih semua apa yang terjadi di dalam kita, semua masalah yang kita sedang hadapi, itu semua pasti ada pelajarannya buat hidup kita. Nggak mungkin juga hidup ini juga baik-baik aja. Karena kan Tuhan Yesus juga punya perkara, punya maksud dengan kita. Seperti kalau kayak kita anak kita aja, kalau minta A, B, C, D, masa iya kita kasih semua? Kan salah kan? Jadi kamu nggak boleh, kayak kita arahin dulu kan, kamu bisa dapat ini kalau kamu begini, kamu nggak boleh begini. Nggak mungkin kita, anak kita sendiri aja nggak kita kasih yang manja-manjain semua, akhirnya kan salah juga, akhirnya nggak tahu itu yang benar apa, yang salah yang mana. Ya kayak gitu juga lah antara anak dan Bapa dan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi semua permasalahan yang di hidup kita itu juga ada mungkin lah Tuhan Yesus. Itu aja sih Kak Sandi, ya sedikit yang pembahasan yang aku bisa share untuk bisa ditambah-tambahkan. Oke, 4 ayat dari kitab Mazmur yang sudah diseringkan sama Pak Joy, ya sudah sangat lengkap sebenarnya. Cuman ada satu hal yang mau ditanyakan nih. Kira-kira ketika Bapak Ibu mengalami tadi sempat agak hilang ya jaringan di saya sepertinya. Oke, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami satu ketakutan, apa yang bisa menguatkan Bapak Ibu di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa nih? Rasanya tidak, secara manusia tidak mampu, tapi tips yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa tetap tegar, tenang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kak Linda, coba Kak Linda, di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, ya seperti yang tadi di Mazmur ini, ada nggak sih cara yang Kak Linda lakukan untuk tetap bisa percaya? Ya, oke. Udah. Dan kalau seperti selama kita masih hidup pasti masalah itu ada. Tapi kita percaya kalaupun kita mengalami suatu masalah, pasti di balik itu semua ada maksud buat kita. Jadi mungkin kalau Tuhan pengen lihat kita, kalau kita kasih masalah begini, gimana ya anak ini menghadapinya? Langsung menyerah atau bagaimana gitu kali kalau Tuhan kasih permasalahan buat kita. Tapi disinilah kita jangan kita cari
solusi kemana-mana, andalkan aja Tuhan. Pasti kalau kita pun berharap sama Tuhan, pasti dikasih jalan keluarnya kalau kita Tuhan kasih masalah buat kita. Itu aja sih Kak Sandi. Baik, terima kasih Kak Linda. Kalau untuk Pak Yohanes sendiri, ketika menghadapi ketakutan, permasalahan, ada nggak satu tips membuat tetap tegar, tetap terlihat tidak ada masalah? Rahasianya apa yang selama ini Pak Yohanes bisa lakukan, tanamkan, sehingga tetap tetap terlihat tenang, percaya, tidak melakukan tindakan yang lain? Kalau saya secara pribadi, ada di ayat intinya diam di rumah Tuhan. Jujur ya, kalau untuk menghadapi satu masalah, gimana caranya supaya kita tenang? Kalau saya secara pribadi, pertama saya harus berpikir positif dulu. Berpikir positif bahwa saya yakin Tuhan akan memberi jalan keluar bagi saya. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, diam di rumah Tuhan. Jadi gini, sebenarnya diam di rumah Tuhan itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya. Karena tidak melakukan apa-apa dengan diam di rumah diam itu dua hal yang berbeda. Artinya kita diam di rumah Tuhan itu ada yang kita lakukan. Yang pasti memuji dan menyembah Tuhan ya. Itu yang paling utama. Gimana kita ngapain sih? Apa sih yang kita lakukan diam di rumah Tuhan? Berarti bukan berdiam diri ya. Diam itu bukan berarti kita tidur, duduk-duduk saja, enggak. Diam di rumah Tuhan artinya kita serahkan diri kita kepada Tuhan, kita serahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan, kita serahkan setiap permasalahan kita kepada Tuhan, dan kita ya harus yakin dan percaya bahwa setiap persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Karena saya yakin ini aja satu contoh ya. Kita dari bulan Maret ya, dari bulan Maret kita menghadapi apa yang namanya COVID-19 ya, COVID-19, dan itu tidak hanya berdampak di satu orang, satu kota, satu desa, satu kelurahan, satu kecamatan, tapi seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalami bencana COVID-19. Nah, saya berpikir begini, saya melihat ketika muncul bencana COVID-19 ini, saya melihat banyak orang yang tidak tenang. Memang banyak persoalan yang muncul ketika COVID-19 ini muncul. Ya, jadi saya melihat di seluruh dunia itu seperti porak-poranda berantakan semuanya. Contohnya misalkan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ya. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak perceraian, tingkat perceraian tinggi sepanjang COVID-19, kita lihat itu semua. Saya saksikan itu sendiri, saya lihat semuanya, apalagi rumah tangga yang berantakan, itu saya bilang perceraian tinggi, ya. Karena banyak yang merasa sepertinya tidak sanggup untuk menafkahi keluarganya, apalagi terjadi perceraian, ya. Berantakan, saya lihat berantakan semuanya. Tapi seperti kesaksian Pak Sandi sendiri, saya juga saksikan itu sendiri di kantor saya. Banyak yang dipecat, banyak yang dirumahkan, kan ada posko yang tutup di kantor saya. Begitu kan, seperti yang tadi bilang, di saat ada sesuatu yang buruk, kita selamanya itu akan terjadi buruk juga. Tapi kita bisa
Tuhan ingin dia bagi kita semua. Sesuatu yang buruk terjadi, sesuatu yang jahat terjadi, tidak selamanya itu dari tidak selamanya akan berdampak buruk bagi kita. Tapi bisa saja itu cara Tuhan untuk kita bisa lebih dekat lagi pada Tuhan. Bisa jadi itu cara Tuhan untuk kita bisa lebih berdiam diri lagi dalam rumah Tuhan. Karena sama COVID-19 bahwa hal-hal yang buruk itu dampak positifnya buat saya secara pribadi pun ada. Nggak selamanya hal-hal yang tidak baik itu tidak baik juga buat kita seperti yang tadi ya, yang buruk itu tidak selamanya berdampak buruk buat kita. Tapi bisa jadi ini semua ada terjadi seperti yang tadi dia bilang, jadi seperti mata panah yang tarik ke belakang. Kita itu seperti anak panah yang ditarik ke belakang. Kemudian supaya apa? Dilemparkan supaya satu tujuan. Jadi Tuhan siapkan kita. Karena saya yakin ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Semua yang terjadi ini ada maksudnya. Tapi saya percaya bahwa ke depannya ini yang terbaik buat kita semua. Saya yakin. Kan? Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita sampai saat ini, baik itu kita semua ke depannya pasti yang terbaik. Karena saya yakin Tuhan tidak akan memberikan yang terbaik dan tidak terbaik buat kita, tapi Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Karena saya yakin dan percaya rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan yang selalu mendatangkan damai sejahtera. Saya yakin itu. Karena dari kesaksian Pak Sandi sendiri saya juga sudah mendengar bahwa ketika Tuhan ketika Tuhan sudah memberikan jalan, pasti Tuhan tidak akan ada yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan sudah membukakan jalan, ketika Pak Sandi ingin mengikuti ujian profesi, Tuhan sudah buka jalan. Saya yakin sih Tuhan sudah buka jalan. Ketika Tuhan sudah buka jalan, tidak akan ada yang bisa menutup. Asal apa? Asal kita yakin dan percaya, itu aja intinya ya. Kita yakin dan percaya, tapi kalau kita nggak yakin dan percaya, ya itu intinya. Kita harus yakin dan percaya dan kita harus berdiam dalam rumah Tuhan. Diam itu bukan berarti berdiam diri, tapi kita lakukan sesuatu. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, kita menyerahkan diri kita berdoa kepada Tuhan. Ya, itulah diam dalam rumah Tuhan. Bukan berarti tidak melakukan sesuatu, tidak beribadah kepada Tuhan seperti kita sekarang. Ya, sekarang cool seperti ini. Saya yakin dan percaya itu karena rencana Tuhan juga. Saya yakin. Karena bukan karena kemauan kita, tapi karena ada rencana Tuhan di sini kita bisa berkumpul melalui secara online di Zoom. Ya. Saya bersyukur. Saya juga selalu yakin. Ada yang mengingatkan saya untuk saya beribadah. Jadi Pak Sandi yang selalu mengingatkan saya, Tuhan sampaikan melalui Pak Sandi sampaikan ke saya. Ada cara-cara Tuhan kadang-kadang kita nggak mengerti, ya apa yang tak pernah dilihat oleh mata timbul ya apa yang tak pernah dilihat oleh mata yang pernah didengar oleh telinga, Tuhan sediakan bagi kita semua. Ya, saya yakin saya kita di sini secara online kita bisa sehat semua. Cuma kalau kita nggak ada yang nggak sehat, pasti kita nggak kumpul di sini. Kalau ada salah satu di antara kita yang sakit, ya, atau mungkin ada yang kendala di perjalanan, mungkin kita nggak bisa sama-sama. Tapi saya Tuhan rencanakan ini semua, Tuhan berikan kita kesehatan, karena apa? Supaya kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Itu sih saya yakin dan percaya. Kalau misalkan kita ada masalah, ada persoalan, sebenarnya sih udah jelas tadi yang seperti sampai Pak Joy ada di tempat. Kita diam di rumah Tuhan, dan yang penting kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Itu sih. Terima kasih. Oke, puji Tuhan, Pak Yohanes
sudah menambahkan, menyempurnakan, melengkapi, semakin kita lebih memahami. Saya cuma mengakhiri saja, Bapak Ibu, di tengah-tengah ketakutan, karena pergumulan persoalan yang kita hadapi, respon kita datang kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan. Jangan makin meninggalkan Tuhan. Ketika kita merespon seperti itu dengan datang sama Tuhan, yakinlah pertolongan yang dialami para tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Daud, Daniel, ancaman mereka lebih hebat daripada kita. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa lalui dengan damai, dengan tenang. Puji Tuhan, demikian sharing kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Joy, Pak Yohanes, Kak Linda yang sudah membagikan sharing juga, semakin menguatkan kita bahwa dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Kita berdoa yuk. Kami bersyukur di hadapan-Mu Allah pencipta kami. Wali, yang malam ini kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga di tengah-tengah menghadapi pergumulan, situasi akhir-akhir ini. Kami tahu Tuhan, Kau mengizinkan segala sesuatu terjadi, Engkau juga punya jalan keluar untuk semua persoalan yang kami hadapi. Ke tangan-Mu lah kami serahkan semua pergumulan hidup kami, persoalan hidup kami, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami. Engkau yang bisa mengangkat kami untuk kami terbebas, untuk kami keluar jadi pemenang. Berkati keluarga lepas keluarga yang mengikuti KUL online ini Tuhan. Keluarga Pak Ferry, Bu Serli, Tuhan menguatkan mereka terus bergantung, berharap kepada Tuhan. Pergumulan mereka Engkau menjadi jawaban atas mereka. Memberkati kedua anak mereka Tuhan. Memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Berkati pekerjaan ekonomi mereka Tuhan. Buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Khususnya iman mereka teguhkan. Terus berharap kepada janji-janji Tuhan. Berdoa buat keluarga Pak Joy yang Tuhan pakai malam ini menjadi saluran berkat untuk sharing firman Tuhan bagi kami. Berkati hamba-Mu ini, berkati istri anaknya Tuhan, berkati keluarga besarnya, masa depannya Tuhan berkati. Berkati Pak Yohanes, boleh bersama-sama juga dengan kami Tuhan. Ada pergumulan anak-Mu ini mungkin Engkau jawaban dalam hidupnya. Berkati istri kedua anaknya, pekerjaan dan masa depannya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan dalam perlindungan-Mu senantiasa. Berdoa juga Tuhan buat Kak Yuli, berkati Oma, berkati juga Kak Lina Tuhan, dalam pergumulan mereka Engkau menjadi jawaban atas mereka. Berkati Daniel, Sela Tuhan, berkati Jonathan, berkati juga Kevin, Edward, Alex, Kathleen, semua kami yang ada Tuhan, keluarga besar kami dalam perlindungan Tuhan. Berkati Bu Sofi, berkati Pak Beni. Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan, menjalani hari-hari ke depan. Kau Tuhan terus berperkara atas hidup kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawan bangsa ini, negeri ini. Biarlah Tuhan terbebas dari setiap ancaman resesi ekonomi. Ancaman COVID-19, kami boleh terbebas dari itu semua. Berikan hikmat bijaksana buat pemerintah kami, pemimpin kami, sampai ke tingkat daerah, untuk menjalankan tugas roda pemerintahan di bangsa kami, sehingga kami akan melihat Indonesia ini berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu malam ini, meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan sebentar kami akan memberi persembahan, kuduskan rupiah yang akan kami berikan. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Minggu depan, pengumuman saja. Minggu depan kita akan ada ibadah praise and worship. Ibadah praise and worship ini nanti secara Zoom. Jadi semua KUL dan jemaat kita akan ikut di sana minggu depan. Ya, Jumat seperti ini. Nanti akan saya ingatkan kembali di grup untuk kita sama-sama join nanti di sana Bapak Ibu ya. Nanti perkembangan informasi saya akan sampaikan kepada kita semua, yang pasti minggu ini tetap masih ibadah kita masih online. Oke. Nanti untuk barcode persembahan saya akan kirimkan di KUL. Kalau masih ada tinggal scan aja nanti ya Bapak Ibu. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Joy. Nanti untuk 2 minggu yang akan datang KUL online kita serahkan buat Pak Yohanes ya, untuk pimpin sharing malam hari untuk KUL yang akan datang ya. Kita doakan
kita belum bisa tentukan tanggalnya, yang pasti untuk cool next berikutnya. Oke, siap ya Pak Yohanes? Oke, Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini sudah bersama-sama di Cool ya. Shalom Kak Lina, Tuhan berkati Kak Lina.